lucu, aneh bin ajaib. Bagaimana tidak sebuah masjid melakukan ibadah mereka percis di depan sebuah gereja. Bagaimana kejadiannya dan di mana dan apa yang terjadi berikutnya, mari kita saksikan ulasan dari Sang Rebates. Salam Maranatha. Salam Sang Debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, malam ini saya mengangkat sebuah judul. Judulnya itu lucu, ada masjid kok sholat di halaman gereja ya. Ini bukan karena hari raya, bukan. Ini bukan karena masjid padat ya. Tetapi ini satu unsur kesengajaan yang kita tidak tahu apa arti dan apa motifnya. Atau pesan apa yang mau ditampilkan oleh orang ini ya kawan-kawannya. Tapi nanti saya akan ulas itu. Kemarin saya belum sempat mengulas atau membuat menunjukkan foto video-video gereja yang ditutup itu ya. Karena langsung tancap gas berdiskusi sama para Abdul. Nah, kawan-kawan, kalian mungkin pernah mendengar pertanyaan dari saudara-saudara Muslim, mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Saya di WA oleh seorang Abdullah ya, dia kayak kesetanan kawan, ngeri. Saya menulis 1, dia menulis 100, kan lucu kawan ya. Saya belum jawab apa-apa, dia sudah, pokoknya kesetanan aja dah ya. Nomornya 060. 060 itu dari mana ya? 1136627825. Saya nggak tahu dari mana ini ya. Tapi dia kejang-kejang lah ya. Ntar ya aku. Iya, ntar ya. Nah, ini saya putarkan dulu gimana caranya. Aku kasih dulu nama si Baluhab ini. Atau enggak usah lah ya. Enggak usah aku kasih lah ya. Sebentar. Ngasih namanya gimana caranya sih kalau di komputer. Udah. Jadi intinya dia berkata begini, Tuhan datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan begitu. Jadi saya jelaskan, kalau saya bersaksi atas diri saya sendiri, itu adalah kegoblokan. Maka yang bersaksi atas nama Yesus itu malaikat. Malaikat datang kepada gembala di padang, dia katakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, ya kan? Dan di kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia segala macam dikatakan akulah juru selamat, akulah Tuhan, ya. Bahwa juru selamat itu hanya Tuhan, tidak bisa manusia, ya. Nah, kawan-kawan, dia ngotot terus mengenai pengakuan. Jadi saya menjawabnya slow, nggak perlu marah-marah kawan. Saya jawab gini, bro, kalau kau menerapkan hal seperti itu, Allah SWT pun tidak pernah mengatakan kepada seluruh umat manusia dia adalah Allah. Sembahlah aku, nggak ada. Yang ada Allah SWT hanya memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Hanya kepada satu orang saja kawan. Beda dengan ketika zaman Musa. Allah atau Bapa di surga memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan. Ya, itu bukan hanya kepada Musa seorang, tapi di hadapan seluruh bangsa Israel ketika dia hadir dalam tiang awan dan tiang api. Tapi kalau Allah SWT, Al-Quran itu kan hanya kepada Nabi Muhammad itu kawan disampaikan. Paham kalian ya? Jadi tidak ada Allah datang mengatakan kepada seluruh orang, aku adalah Allah, sembahlah aku. Karena Jibril malu, gak mau menunjukkan diri kepada orang banyak. Artinya malu-malu kucing lah ya. Jibril gak mau kawan. Allah SWT pun tidak bisa hadir di hadapan orang banyak. Tidak bisa berfirman ke dalam dunia ini didengar orang banyak. Yang mendengar hanya Nabi Muhammad seorang. Paham ya?
Jadi kalau ditanya mana pengakuan Allah SWT yang mengatakan dia adalah Allah, sembahlah aku, nggak ada kepada manusia, nggak ada. Ya. Kepada seluruh umat manusia nggak ada, yang ada hanya kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan Musa. Ketika Bapa di sorga, Yahweh Elohim Adonai itu turun ke bumi memperkenalkan diri kepada Musa, semua orang mendengar. Apalagi ketika di Gunung Horeb, orang kan mendengar itu. Karena suara Tuhan itu kawan, kalau dia manusia saja volume tape recorder bisa dikuatkan, bisa dikecilkan, bisa dikuatkan, bisa dikucilkan ya. Apalagi lah suara Tuhan. Dia serba maha. Jadi mereka ini tidak percaya kalau Tuhan bisa berbicara ke dalam dunia kawan. Lucu. Apa sebabnya saya tanya, Tuhan tidak bisa berbicara ke dalam dunia. Suara Tuhan menggelegar, petir pun kalah dibuatnya katanya. Kan bahlul. Mana ada dibuat di situ? Suaraku menggelegar mengalahkan petir. Aku tidak bisa berbicara ke dalam dunia. Mana ada ayatnya seperti itu? Ya, itulah perbedaan. Tuhannya orang Kristen, Yahudi, dan Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Kristen bisa berfirman ke dalam dunia dan didengar banyak orang. Tuhannya orang Islam itu hanya melalui perantara Nabi. Nabi menyampaikan kepada orang lain. Jadi kuasa Tuhan di mana? Ya saya pun tidak bingung melihat kuasa ini gimana sih. Ah ini bagus nih. Saya live-kan dulu di TikTok. Sabar ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang saya hujan di sini ya kawan-kawannya. Saya memutarkan video yang saya katakan tadi ya. Ah ini. Ini kejadiannya di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan ya. Ini sekitar pukul 4. Cuman saya nggak tahu ini kapan kejadiannya. Tetapi inilah dia ya. Saya nggak ngerti apa yang membuat Bapak ini harus sholat di depan gereja. Kita saksikan ya. Ya, kawan-kawan itulah yang kita saksikan bahwa Bapak itu seolah-olah kehabisan tempat untuk sholat. Maka harus kalilah dia sholat di depan gereja. Kalau yang saya lihat pesan yang mau disampaikan beliau sederhana kawan. Bahwa ada beberapa pesan. Yang pertama, sekalipun kita mengusir gereja ini katanya kan. Sekalipun kita mengusir orang ibadah. Sekalipun kita benci ibadah orang Kristen. Sekalipun kita benci gereja, tetapi percayalah bahwa jalan ke surga harus berdoa di depan gereja. Kan ini kawan. Kalau selama ini mereka mengira jalan ke surga meletup, meledak di depan gereja. Kali ini berubah kawan. Tunggu ya. Saya live-kan dulu di TikTok ini ya. Meletup, meledak ya TikTok live. Ntar ya. Sebentar, aku ini kan dulu kawan, biar kawan-kawan kita seluruh dunia bisa menyaksikan ya. Sholat di gereja, sholat. Nah ini di depan gereja. Nah, udah ya, sabar ya. Nah, ini udah aku live kan. Ya nanti saya putarkan dulu sama kawan-kawan di TikTok. Ya ini TikTok dah live ya. Ya. Salam sang debater. Halo kawan-kawanku di TikTok ya. Memang saya malam ini sudah memulai di YouTube ya. Judulnya sederhana, sholat di depan gereja ya. Memang akhir-akhir ini ada satu keanehan
di Kota Medan terjadi ya, bahwa ini disengaja atau tidak disengaja, tapi pasti disengaja karena dia berbuat dalam kondisi sadar, bukan wajar, sadar dan tunggu. Sebentar, suara agak jelek nih. Tes. Nah, ini baru bagus ya. Sabar. Nah, ini. Ya, sudah bagus yang di TikTok. Sabar ya kawan-kawannya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Nah, untuk kawan-kawan yang di TikTok, saya putarkan dulu videonya ya. Mana dia apanya ini ya. Tapi bukan untuk ditiru ya. Don't try this at home. Katanya kan ada kalau film-film itu kan. Nah, sebentar saya putar dulu. Terpaksa saya harus begini karena TikTok ini masih punya kelemahan begitu ya. Ini infonya minggu kemarin kawan. Kejadiannya minggu kemarin ya. Nah, ini sekarang ku tunjukkan sama kalian. Ada gereja HKBP di Kota Medan ya. Nah, ini gereja HKBP di Kota Medan. Nah, yang terjadi adalah begini, kita lihat dulu ya. Ya, ini dia kawan kejadian di Kota Medan. Ada seorang bapak sholat di depan gereja HKBP. Kabarnya ini kejadiannya minggu lalu ya. Perhatikan kalian kawan, lucu kawan. Sampai orang-orang heran ini anak-anak remaja. Nah itu kan ada di sebelah kiri itu. Heran orang itu melihat kelakuan si bapak ini, si Buddha ini ya. Apa yang dicari orang ini katanya. Seolah-olah masjid sudah tertutup. Tidak ada lagi masjid untuk didatangi dia. Tapi di sini kawan hebatnya. Nah ini saya bilang hebatnya. Hebatnya siapa? Ya pastilah saya bilang hebatnya orang Kristen. Kenapa saya harus mengatakan di sini hebatnya orang Kristen? Ya karena memang ini kan rumah ibadah orang Kristen, gereja kawan. Ya, ada enggak orang ini dibubarkan? Hebatnya orang Kristen gitu kawan. Kristen itu bagi seluruh umat manusia kawan. Ya, Kristen bagi seluruh umat manusia. Baik yang bertuhan maupun tidak bertuhan. Baik orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, silakan datang ke gereja. Belum pernah saya lihat orang diusir dari gereja karena dia misalnya berpakaian Buddha atau Hindu. Tapi kalau berpakaian Islam wajar karena dikhawatirkan nanti orang-orang lingkungan sekitar datang menyerbu ke situ kawan. Wah ini udah kristenisasi. Kan begitu ya. Paham ya? Nah, tetapi kita belum pernah mendengar sekalipun di seluruh dunia ada orang Kristen ibadah di masjid. Oke, jangankan di masjid, masjid terlalu ekstrim. Kita katakanlah di halaman masjid. Saya belum pernah mendengar ada orang Kristen melakukan ibadah di depan halaman masjid. Enggak ada itu kawan. Ya. Karena jangankan itu kawan, kita ibadah di rumah kita sendiri dibubarkan. Apalagi sampai ibadah di depan masjid. Bukan hanya dibubarkan mungkin ya. Oke, terima kasih Leku. Ya. Wah, jadi huruf besar. Ntar yang slow. Respon. Oke. Aku lanjutkan ya kawan-kawan. Jangankan kita ibadah di depan masjid. Di gereja saja kita ibadah dibubarkan.
Apalagi kalau kita ibadah di depan masjid. Wah, nggak tahu apa yang terjadi kawan. Pasti dibilang kita menista agama. Karena masjid itu hanya khusus untuk umat Islam. Tidak bisa umat lain bersembayang atau beribadah atau berdoa di halaman masjid. Sekitar lingkungan masjid. Paham ya kawan-kawan ya? Karena masjid itu rumah ibadah orang Islam dan itu diperuntukkan hanya untuk orang umat Islam. Paham ya? Tidak bisa kita melaksanakan ibadah di situ kawan. Kecuali kita diundang datang ke situ hanya untuk masuk kayak paus diundang kemarin ke Arab Saudi itu ya. Paus masuk. Tapi tidak ibadah di situ kawan. Nanti marah kawan. Ya. Berubah nanti arah apanya. Ya kan kawan ya. Ya. Lucu kawan ya. Inilah Indonesia Kuraya. Yang kedua, kabar baiknya adalah bahwa orang Kristen itu kawan tidak pernah mengintimidasi, tidak pernah mengusir, tidak pernah melarang orang untuk beribadah. Sekalipun itu dilakukan di lingkungan gereja, enggak pernah kawan. Enggak pernah, ya. Ganti jargonnya bang. Jangan atas bawah putih, atas putih dikit, bawah putih dikit. Tadi siang aku sampai ditelepon Pak siapa namanya lupa aku DKC. Lei, coba lihat di menit 2:48 ketika aku bicara tadi Lin Simurta itu kan. Apa yang Lei ucapkan? Saya kira Lei berbahasa roh katanya. Aku bilang atas putih dikit, bawah putih dikit, tengah pakai daster putih. Aku bilang. Oh itu maksudnya iya. Kusangka tadi berbicara bahasa roh. Putih, putih, putih. Aduh. Ya kawan-kawan. Nah, yang kedua, orang Kristen tidak pernah membubarkan orang ibadah kawan. Sekalipun itu di halaman gereja. Apakah orang Kristen berhak mengusir bapak itu dari halaman gereja? Berhak. Karena itu rumah ibadah orang Kristen. Tapi kenapa orang itu tidak mengusir bapak itu dari halaman gereja? Karena orang Kristen memiliki kasih. Kita diselamatkan bukan karena agama. Orang Kristen bukanlah kumpulan orang mabuk agama. Orang mabuk agama itu cenderung jadi tolol. Di TikTok, sorry TikTok. Ya, itulah sebabnya mereka selalu terbelakang. Di seluruh dunia mereka-mereka yang mabuk agama itulah manusia-manusia terbelakang. Harus kita katakan jujur. Lihat seluruh dunia penyembah matahari saja. Teknologinya sudah maju kawan. Penyembah dewa-dewa saja. Teknologinya sudah maju kawan. Orang yang katanya beragama, mabuk agama. Sampai hidupnya itu hampir 100% beragama. Kenapa terbelakang? Inilah yang harus, saya nggak bilang agama apa ya, saya hanya bilang orang-orang yang mabuk agama. Pasti terbelakang. Pasti. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena ada korelasinya kawan. Orang mabuk agama sama dengan mabuk minuman. Orang mabuk minuman tidak akan maju-maju kawan. Kok bisa begitu? Iya. Ya kan? Nah kita kembali ke topik. Selesai mengenai mabuk agama ya. Nah sekali lagi saya putarkan ulang ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang baru datang terutama di TikTok kan belum paham apa yang dipermasalahkan. Karena kelemahan TikTok ini kita nggak bisa memutar berulang-ulang videonya ya. Sekarang saya putar lagi di apa ini. Ini ada sebuah kisah di mana terjadi di Medan. Ada seorang bapak saking cintanya kepada gereja. Kalau dulu kawan, mereka ini datang ke gereja bawa mercon. Diledakkan di depan gereja. Mereka mengira bahwa kalau innalillahi atau meninggoy di depan gereja akan masuk surga kawan. Ternyata tidak masuk surga, tapi malah masuk kuburan. Ini kawannya, sebentar aku jelaskan ya. Ini kejadiannya di Medan. Lihatlah anak-anak gadis ini banyak di sini kawannya. Mereka sampai heran. Apa sih yang dilakukan orang ini? Apa sih kelakuan orang ini? Apakah mereka kehilangan rumah ibadah atau terusir? Padahal di Medan kita lihat.
Atas peti dikit bawa coklat. Oh ini dia. Oh bapak ini yang dibilang tadi. Nah ini bapak ini bisa kusyuk ibadah di depan gereja ya. Sebenarnya dia mau masuk ke dalam gereja, dia mau beribadah. Wah luar biasa nih. Nah ini kalian lihat pantat bapak itu kelihatannya. Kelihatan kan? Mana kok kabur? Nah itu sudah ya kelihatannya bahwa beliau lagi sujud. Ini bukan ke arah gereja kawan. Jangan kalian kira ke arah gereja ya. Nanti salah arah bapak ini masuk neraka loh kawan. Tidak diterima doanya. Ya, bapak ini kan punya keyakinan kalau salah arah doanya nggak diterima, ibadahnya tidak diterima ya. Nah, hal yang membagongkan kawan-kawan, kenapa ini harus sampai terjadi ya? Apakah memang masjid sudah tertutup bagi bapak itu? Ya. Hal berikutnya yang bisa kita gambarkan dari keadaan ini kawan, bahwa bapak itu gila kawan, gila. Kenapa bapak itu saya katakan gila? Karena dia tidak bisa membedakan antara masjid dengan halaman gereja. Kalau dia tidak gila, pasti dia bisa membedakan mana halaman gereja, mana halaman masjid. Kan lucu kawan. Yang keempat, bapak ini mau menunjukkan kepada semua orang bahwa dimanapun saya ibadah tetap khusyuk. Sekalipun di depan gereja. Bahwa gereja ini bukan tempat yang kafir. Bukan tempat orang kafir beribadah. Bahwa Tuhan pun di surah 22 ayat 40 mengatakan gereja adalah bagian daripada perlindungan Tuhan. Kalian banyak yang tidak paham ya. Kawan-kawan di TikTok ini banyak tidak paham. Hanya saya yang sering mengulas ini. Karena orang tidak pernah membuka surah 22 ayat 40. Bahkan ulama-ulama pun di masjid jarang membuka ayat ini. Inilah yang selalu saya katakan, kalau kalian bangun gereja dibubar-bubarkan orang, buat aja ayat ini, tapi nanti kalian dibilang menista agama ya. Ini, mak pecah telur juga akhirnya di TikTok, dapat mawar. Ya, biar saja lah. Ini, saya putarkan dulu kamera saya. Nah ini. Kalau kalian masuk ke channel Sang Debaters sini, banyak ilmu yang akan kalian dapat. Nah ini. Ini surah 22 ayat 40 Al-Hajj. Ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Ya. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ya, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid. Jadi kawan-kawan, 4 rumah ibadah ini ditaruh Tuhan dalam posisi dan derajat yang sama. Tidak ada satu melebihi yang lain. Karena ini diucapkan dalam satu kalimat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi Allah SWT saja melindungi gereja, biara, rumah ibadah Yahudi itu sinagog dan juga masjid. Dan diakui oleh Allah SWT, diakui oleh Al-Quran ini, dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah SWT juga mengatakan ini adalah agama Allah. 4 ini. Yang jelas ayatnya masih bersambung nih kawan. Koma. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Jadi kalau ada yang mengatakan wah Allah hanya menurunkan ajaran agama Islam saja, kalian keliru. Menurut ayat itu tadi ada 4 agama yang diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah SWT katakan tidak akan dirobohkan. Terima kasih James. Pecah telur juga di YouTube. Ya, kalian lihat itu baik-baik kawan. Tidak akan dirobohkan rumah 4 ibadah. Kalau Tuhan ingin memang dirobohkannya. Tapi faktanya Tuhan tidak merobohkan. Kalian lihat yang pertama apa itu namanya?
dimulai dengan biara Nasrani. Paham ya? Kedua, adalah gereja-gereja. Ketiga, barulah itu yang bernama sinagog, rumah ibadah Yahudi, kawan. Luar biasa. Kalau kalian tafsir Ibnu Katsir kalian buka, juga itu isinya. Jadi barang siapa yang mengusir orang beribadah di gereja, barang siapa yang mengusir orang beribadah di gereja, ingat ya, barang siapa merobohkan di gereja, mereka melebihi Allah SWT. Karena Allah SWT saja tidak merobohkan biara-biara, tidak merobohkan gereja-gereja, tidak merobohkan sinagog, dan tidak merobohkan masjid-masjid. Jangan kalian bilang ada kekhususan bahwa Allah SWT menempatkan masjid sebagai sesuatu yang khusus. Tidak. Karena ayat ini berkata dari dalam 4 rumah ibadah itu disebut juga nama Allah. Dan dari situ juga dia mengatakan apa? Bahwa siapa yang menolong agama Allah. Artinya di situ Allah ingin menegaskan keempat-empatnya ini setara dan termasuk agama Allah. Apa buktinya? Kepada orang Yahudi diturunkan kitab Taurat. Itu kepada Yahudi loh diturunkan. Sekalipun Yahudi menyangkal Allah, tetap itu dikenal Allah namanya kitab Taurat dan namanya agama Yahudi. Paham? Karena apa Musa dipilih? Untuk bangsa Yahudi. Untuk agama Yahudi. Nah ini. Apakah Allah SWT menurunkan agama Yahudi? Siapa yang menurunkan kitab untuk satu agama, itu pasti adalah Tuhan. Percaya kalian? Tidak mungkin Allah SWT tidak merestui agama Yahudi terus diturunkan kitab Taurat. Tidak mungkin. Contoh. Allah SWT katakanlah merestui agama Shinto. Paham gak? Misalnya contoh ya. Maka dia turunkanlah kitab suci. Oh sorry terbalik. Ya. Allah menurunkan kitab Taurat. Tetapi yang mengimani agama Shinto. Mungkin gak? Gak mungkin. Allah SWT pasti akan berfirman. Itu adalah orang yang tidak kukenal. Shinto mana dikenal. Tapi agama Yahudi dikenal dengan baik oleh Allah SWT. Itulah sebabnya di dalam Quran selalu dikatakan. Mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Kenapa harus dikatakan demikian? Karena itu menyangka agama Yahudi. Menyangkut agama Nasrani. Luar biasa kawan. Ya. Ayat ini aja kasih kalian. Kok kalian lebih sakti? Kok kalian lebih hebat dari Allah? Mengusir-ngusir orang ibadah, merobohkan gereja. Karena ada gereja dirobohkannya di satu daerah ada itu. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, tunggu dulu ada yang lupa ini. Nah, aduh. Nah, menurut kalian, kira-kira menurut kalian Bapak itu melakukan sholat harus kali di depan gereja. Tidak di samping, tidak di belakang. Kira-kira apa maksud Bapak itu? Ya, tolong tulis di kolom komentar. Kan kalau TikTok begitu. Ya, tolong tulis di kolom komentar. Sekarang kita tidak bicara itu. Ya, sekarang kita bicara ini saja. Sudah ingat kalian ya surah 22 ayat surah 22 ayat 40 itu harus kalian pegang teguh. Ya. Ada yang berkata begini namanya si hamba. Rudi mau cari remus. Video pendeta di gereja Mesum dengan wanita putar rut. Yang mana aku nggak tahu. Apakah juga kita harus memutar video Ustadz mengaji di pesantren. Ataukah harus kita putar orang di kamar mandi masjid. Apakah begitu? Itu tidak perlu dipertontonkan hamba ya. Karena itu tidak sesuai etika. Ya. Jangan kau kira kalian orang suci. Tidak kawan. Samanya semua manusia ini pendosa. Sekalipun dia bergelar ulama, pendeta, pastor segala macam pasti ada dosa. Dan di salah satu-satunya oknum pasti ada dosa. Ya. Tidak usah kalian seolah-olah merasa bahwa agama kalian paling suci. Tidak kawan. Kalau dikaji-kaji aku bilang. Semua agama itu bobrok oleh oknum-oknum. Jangan kalian bilang
agama membawa kalian kepada kesucian. Tidak. Agama tidak pernah membawa manusia kepada kesucian. Tetapi kasih itulah yang membawa manusia kepada kesucian. Pahamilah itu. Sampai sekarang aku mengajar di YouTube, masih tetap kalian itu gomblok. Biar jangan kena TikTok kan, harus dirubah-rubah dikit kawan. Gomblok. Tolol. Ya. Sudah berkali-kali ku jelaskan. Ajaran agama, mau Kristen. Ya. Mau apapun yang sama setara dengan Kristen lah misalnya. Ajarannya pasti pertama sekali kebencian. Wah enggak, Kristen itu kasih. Siapa bilang? Kalau kau melihat doktrin agama Kristen, pasti yang dikatakannya, kamilah penyembah Tuhan, yang lain penyembah hantu. Itu pasti. Ya. Naikkan si hamba dan anak kodok. Oke. Tapi kalau masuk ke TikTok aja hamba ya. Biar apa? Biar kita masuk. Ini siapa lagi yang terima? Ada terima-terima gini. Supaya apa ini? Live bersama. Oh, langsung masuk. Dia apa maksudnya nih? Tapi langsung keluar. Ya. Ya, bagi yang mau bertanya jawab di TikTok silakan ya. Saya lanjutkan lagi kawan ya. Agama Kristen, coba kalian buka doktrin agamanya. Bahwa Kristenlah penyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, yang lain itu penyembah Tuhan lain. Bukan Tuhan yang disembah Kristen. Tuhan lain itu artinya apa? Berhala. Artinya apa? Simbolis. Artinya apa? Iblis. Nah itu. Ajaran agama lain juga demikian. Hanya Kristen yang mengakui agama, Kristen mengakui bahwa mereka menyembah Tuhan Yahudi. Sama. Hanya itu aja kawan. Ya. Tidak akan pernah kalian lihat satu agama mengakui agama kami menyembah Tuhan dan agama Kristen menyembah Tuhan yang sama. Enggak ada itu kawan. Contoh, Islam mengatakan bahwa kami menyembah Allah SWT sama dengan Tuhan yang disembah orang Kristen yakni Yesus Kristus. Tidak akan ada itu, tidak mau. Masing-masing punya agama, masing-masing punya Tuhan, masing-masing punya sesembahan. Tidak boleh, Allah itu pencemburu. Tuhan itu pencemburu kawan. Dia tidak mau diduakan. Nah, ini. Tetapi kasih tidak mengenal cemburu. Inilah hebatnya ajaran Kristen kawan. Agama bahkan Tuhan pun mengenal cemburu. Tunggu aku buka ayatnya. Enak belajar kalau sama sang debater ini ya. Tapi memang di sini tidak ada hujat-hujatan ya kawan-kawannya. Kalau orang kan sukanya hujat-hujatan. Kalau saya jangan kawan. Kalau nanti hujat-hujatan saya ditangkoi. Terus siapa lagi yang beri pencerahan ya? Sebentar. Ya bagi yang mau masuk silakan ya. Ingat kalian 1 Korintus 13. Saya buka dulu ayatnya keempat. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Nah ini. Luar biasa ajaran kasih ini kawan. Ajaran dari Yesus Kristus. Makanya ketika kemarin saya bercerita perang. Saya bilang Yesus tidak pernah mengajarkan perang. Maka kalau ditanya mana hukum perang dan perang. Ya enggak ada dong. Tapi mana hukum kasih ini lihat. Saya balikkan dulu kamera ya. Memang kayaknya beginilah kalau di TikTok harus balik kamera. Ya. Kasih itu sabar. Sudah. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Ini kawan, pernah kalian dengar lagu kasih kan? Kasih itu murah hati, tabah menderita, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ini kasih kawan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Itulah ajaran Yesus Kristus. Kalau zaman dahulu kita mengetahui Allah itu pencemburu betul, tidak boleh kita sangkal. Sampai sekarang pun Allah itu pencemburu. Tetapi oleh karena kasih manusia diselamatkan, bukan karena agama. Bukan karena penyembahannya kepada Tuhan yang benar sesungguhnya Tuhan. Bukan. Tapi karena kasih. Kasih tidak mengenal cemburu. Hukum itu berlaku juga kepada hukum sorga. Kawan. Kalian tahu pengisi sorga itu sekarang sudah ada? Sudah. Henok. Apakah dia orang beragama? Tidak. Elia. Apakah dia orang beragama? Iya. Agama Yahudi. Orang yang disalib di sebelah Yesus. Apakah dia orang beragama? Tidak. Apakah dia bertuhan kepada Yahweh? Tidak. Lantas bagaimana dia masuk ke sorga? Karena dia percaya Yesus ini adalah kasih itu. Maka Yesus menyelamatkan dia. Punya hak prerogatif kawan. Juru selamat. Kemudian yang terakhir orang Kristen. Apakah dia menyembah Tuhannya orang Yahudi? Oke. 2 Korintus 12 ayat 2. Ya. Tetapi dia pun diselamatkan bukan karena agama, tapi karena kasih Yesus kepada kita kawan. Paham ya? Sekarang yang membagongkan lagi, mengherankan. Oh, ku buka sama kalian biar kalian tambah heran. Galatia. Oh, kalau gitu sang debater kami bisa memiliki 2 Tuhan. Ya, mari kita bahas nanti. Tunggu dulu. Galatia 5. Silakan kau memiliki Tuhan 100. Kenapa saya katakan silakan? Begini ceritanya kawan. Kita buka Galatia 5 ayat 22. Nah, ini. Enak kawan belajar. Ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Apakah dibuat di sini? Tetapi buah roh ialah Kristen, Katolik, Yahudi. Tidak ada kawan. Apakah dibuat di sini? Tetapi buah roh ialah menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Yahweh Tuhan, menjadikan Adonai Tuhan. Ada? Tidak. Lantas kalian harus lihat kalimat ini. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi sekalipun dia penyembah batu, karena dia tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mengenal batu, dan dia melakukan ini semua kawan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Termasuk hukum Tuhan Yesus, termasuk hukum Elohim, Bapa di sorga. Nah, ini hebatnya ajaran Kristen kawan. Itu baru ajaran. Kalau ajaran itu melulu mengenai agama, akulah Tuhan, akulah ini, aduh kawan, tertinggal kalian. Kasih itu tidak cemburu lagi zaman dulu ya. Nah ini, kenapa kasih itu tidak cemburu lagi? Karena Yesus datang mengatakan apa? Aku memanggil orang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Inilah para kaum sujud batu, para sembah kayu, sembah batu. Itu kan orang berdosa kawan. Itu yang mau dipanggil Yesus sekarang ini. Luar biasa ajaran Yesus. Makanya aku bilang kemarin waktu aku berdiskusi kemarin. Kan jelas aku bilang. Apa yang membuat kau tetap di Kristen? Ya. Karena seumur hidup saya belum saya temukan ajaran di kitab suci manapun. Yang pertama. Ya. Kasihilah musuhmu. Ampuni dan doakan. Allah itu pencemburu. Ya. Itu zaman perjanjian lama. Maka Allah tidak punya belas kasih kepada penyembah batu, penyembah berhala.
musnahkan, bunuh katanya. Hak Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, suka-suka Tuhan. Tapi setelah Yesus datang, Yesus kembali kepada kasih mula-mula. Apa kasih mula-mula ini? Bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Supaya apa? Agar ada bukti kasih Tuhan kepada dia. Dan agar ada bukti ada yang mengasihi dia. Begitu saja kasih sebenarnya kau. Itulah sebabnya ketika dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak langsung menyambarkan petir kepada abang. Kepada abang. Karena masuk WA. Kepada Adam, sorry. Aduh. Ya. Tuhan tidak langsung menyambarkan petir kepada Adam. Mati kau, enggak. Tetapi yang pertama dilakukan Tuhan terhadap Adam apa? Memanggil Adam yang berdosa. Hai Adam, di manakah engkau? Hanya Bible yang mampu menjelaskan itu. Tuhan mencari orang berdosa. Kitab lain tidak, langsung menghukum. Dikeluarkan dia langsung kawan. 12 pas penalti. Aduh. Kalau Tuhan orang Kristen yang dilakukan yang pertama sekali. Loh kenapa ini? Kok masih nanya? Iya kok. Nah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi begitulah cara kerjanya ajaran kasih itu, kasih Yesus. Ini sudah ada yang masuk, coba JJD online shop. Online shop masuk sini. Nah, tunggu. Biasanya kalau TikTok itu lambat dia kawan. Ya, putar-putar dulu, putar ke kiri. Putar ke kanan, tunggu ya. Halo, selamat malam Mas Bro. Ya, selamat malam. Silakan. Itu banyak tanya itu. Jadi udah. Ya apa yang mau ditanyakan? Langsung aja. Yang ditanyakan apa ini Bang Rudi? Oh ya, kami sedang membahas bahwa bahwa saya sedang membahas bahwa ada seorang bapak entah nggak ada hujan, nggak ada angin, dia melaksanakan ibadah agamanya, terutama sholat di depan gereja. Jadi ini satu hal yang menarik, ya. Di mana itu Bang Rudi? Yang sholat di depan gereja? Di Medan, kejadiannya di Medan. Di Medan kejadiannya itu di depan gereja HKBP. Iya. Oh. Tapi kan nggak apa-apa, aman-aman aja kan? Anunya kasusnya gimana itu kok nggak dengar saya? Ya itu baru, tadi sudah saya upload videonya dan sudah ditonton orang banyak ya. Tapi aman-aman aja ya Bang Rudi sana. Medan. Aman dong. Iya. Kalau kita yang di samping beda lagi ya. Beda, pasti dibubarkan itu, diusir. Yang Lampung itu dibubarkan gimana? Enggak, begitulah. Akhirnya bebas juga ya, nggak ada bukti katanya. Padahal jelas-jelas itu ya. Iya, biasalah. Negeri Wakanda. Karena dia dianggap gila, Karena pasal 44 KUHP itu melindungi orang gila. Kalau gila tidak bisa dipidana. Iya itu, betul. Tapi tetap jadi RT, Pak. Ya, bahkan itu nanti bisa jadi presiden itu. Presiden para RT. Kan lagi di negara ini kan lucu-lucu. Iya, makanya itu. Ada yang bilang lagi, itu kalau dari awalnya bapaknya kan sama ini, dari Adam semua. Kok
mana yang Tuhan yang benar ini? Harusnya kan begitu. Iya. Tuhan yang Biarlah benar itu begitu. adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, makanya. Masa Tuhan dimanusiakan gimana? Tuhannya manusia. Tuhan menjadi gimana? manusia, manusia menjadi Tuhan katanya kan, terbalik-balik kan? Iya, dibalik-balik. Iya. Hmm. Saudara-saudara kita ini tanyanya macam-macam ini. Oh itu. Kalau saya dulu juga nggak percaya, lebih parah lagi. Kalau nggak pernah belajar dunia Kang Au, mereka masa ngerti diterangin Allah Kang itu Au. Nggak tahu Bang Rudi. Scoping ho. Harus belajar Kang Au dulu baru ngerti itu. Iya. Mau belajar roh nggak pernah hidup dalam dunia roh, gimana? Jadi susah juga. Iya. Nanti disuruh jelasin dari kitabnya bingung nanti, bingung-bingung. Bingung habis. Masuk roomnya Rido itu yang lagi bingung-bingung juga itu. Siapa Rido? Itu ada di TikTok Rido atau siapa lagi, Riva. Ya Riva Bang Rudi kenal Riva ya. Si Riva kenal. Dia lagi stres itu. Kenapa stres? Karena kemarin sudah dibilang dia akan masuk neraka karena dia perempuan. Maka dia membantah kawan-kawannya dan dibilang bahwa pahalanya dari kecil, dari lahir sudah dicabut katanya. Lawak-lawak aja lah. Iya, sebenarnya mau debat-debat itu males itu Pak Rudi. Ya, jangan berdebat Pak. Oke, begitu aja dulu Pak JJ ya. Terima kasih, selamat malam. Yang ditanya yang bisa jawab baik-baik aja. Ya, Bang Rudi, makasih. Terima kasih. Semangat terus. Sama-sama. Yuk. Itu Pak JJ kawannya, dia itu memberikan masukan-masukan yang menarik lah. Bahwa mereka dari sono. Oke, Nathan bangun. Silakan Nathan. Selamat malam. Shalom. Iya. Halo, ini temanya silakan. Ada yang beribadah di depan gereja ya. Harusnya haram dong kalau begitu. Najis dong, Le. Haram dan harum. Ya harusnya najis dong, karena kan yang harusnya gereja itu kan tapi kafir itu. Iya. Iya, tempat kafir. Dia mungkin mau mengislamkan satu gereja itu biar bisa jadi konten nanti dibuatkan satu gereja masuk Islam. Siapa tahu. Satu gereja berbondong-bondong. Kan gitu selalu ya, buat konten ya, orang kan. Iya, bisa begitu ya. Kalau sebaliknya bagaimana ya? Kalau kita beribadah depan rumah ibadah mereka. Diusirlah, cari mampus kau ya kan. Kau ngajak ribut penistaan agama itu. Karena masjid itu untuk orang sholat, bukan untuk orang beribadah gereja atau berdoa Bapa kami di situ nggak bisa. Iya ya, kok bisa gitu ya? Begitu kayak yang bertuhan. Ya begitulah, mereka yang punya negara ini katanya kan dengar kemarin, kemerdekaan Indonesia direbut dengan takbir katanya. Geli aku dengarnya. Padahal kemerdekaan Indonesia itu bukan dengan takbir, dengan darah dan air mata, kan itu perjuangan. Iya, aku mau nanya, Lai. Jadi nanti di hari penghakiman itu, hari kiamat itu, musuh terbesar kita adalah antikristus ya, Lai. Disitulah nanti berperang antara yang setia sampai akhir berperang dengan antikristus. Seperti itu Kak gambarannya nanti di hari kiamat nanti. Ya betul. Pengikut si iblis lawan kita nanti. Pengikut iblis itu ada dari luar dan ada dari dalam.
termasuk pengikut gereja setan ya? Itu antikristus juga bukan? Iya, jangankan gereja setan, gereja konvensional pun ada yang antikristus. Kalau masalah itu. Terus Contohnya coba saksi Yehova. Ya. Yang karismatik antikristus bukan? Ya kalau kayak Philip Mantopa itu antikristus itu. Sama si Yesaya Pariaji. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena mereka menyamar jadi malaikat terang. Dengan mengatakan mereka sudah dibawa ke surga dan dibawa ke neraka. Surga itu tempat yang kekal, neraka itu juga tempat yang kekal. Kalau sampai Yesus masuk neraka, artinya Yesus tertahan di neraka. Dan dia kekal abadi di neraka. Dan akan menjadi hukuman. Maka itu ku bilang Tuhan itu terbatas kepada firman-Nya sendiri. Karena firman-Nya kekal, tidak bisa dicabut-cabut, diubah-ubah. Apalagi suka hati manusia, enggak ada itu. Oh, jadi layak mengatakan termasuk antikristus itu karena mereka membuat statement di luar dari isi Alkitab itu ya, layak ya? Betul. Ya itulah namanya menyamar jadi malaikat terang. Mereka mendustakan atau melakukan sebuah pembohongan terhadap isi Alkitab itu sendiri. Oke. Itulah aku masih bingung, Le. Benar nggak sih ada reinkarnasi Le di kitab suci kita ini? Soalnya itu kan menyangkut kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian ini saya ada di itu kan yang 12 murid Yesus itu kan Yesus pernah berkata, mereka aku sendiri yang memilih mereka karena mereka bukan dari dunia ini. Kemudian Simon Petrus ketiga murid Yesus di waktu di atas gunung itu Yesus berdoa, mereka bertiga melihat Musa, Samuel bertiga dengan Yesus itu. Elia. Nah, itu bukan dengan Elia. Musa, Elia dan Yesus. Apakah poin-poin itu ada menunjukkan reinkarnasi sebenarnya, lah? Bisa dijelaskan? Oke. Reinkarnasi pertama itu sebenarnya terjadi kepada di dalam Alkitab dikatakan Hawa. Karena dikatakan di situ keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya si iblis. Keturunan perempuan bukan keturunan laki-laki dan perempuan, beda. Kalau keturunan laki-laki dan perempuan cenderung dikatakan keturunan laki-laki ini. Tapi ada sebuah sedikit cerita keturunan perempuan. Ya, perempuan itu adalah si Hawa. Maka kita lihat di Alkitab ternyata Maria itulah yang melahirkan Yesus Kristus. Dan Yesus yang meremukkan kepala ular. Jadi menurut definisi itu menurut saya Maria ini adalah Hawa yang menjadi lagi hadir di dalam dunia. Itu pertama. Baru yang kedua, banyak orang mengira Musa ini sudah mati. Kenapa sudah mati? Karena di Ulangan 34 itu ketika di Gunung Moab Musa berpisah dan kemudian dilanjutkanlah penulisan Alkitab itu oleh Joshua. Maka mereka meninggalkan Musa dan mereka tidak menoleh lagi ke belakang dan tidak kembali lagi. Maka mereka tidak menemukan Musa lagi. Maka mereka mengatakan Musa dikubur dekat Gunung Moab. Padahal faktanya ketika Yesus ada di dunia, maka Yesus bertemu dengan Musa, Elia, dan Yesus. Yesus di situ harus merubah wujudnya. Karena Musa dan Elia itu dalam tubuh kemuliaan. Karena Elia sudah terangkat di sorga. Kita baca di kitabnya itu ada ya. Elia sudah terangkat ke sorga. Kalau Musa itu mati, artinya dia saat itu di alam maut. Karena belum ada pembebasan oleh Yesus ke alam maut. Itulah sebabnya saya berani mengatakan Musa tidak mati, tetapi dia naik ke sorga. Maka dia turun bertemu dengan Yesus dengan Elia dalam tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus harus merubah tubuhnya juga ke dalam tubuh kemuliaan, yakni bercahaya terang benderang. Paham ya? Tapi kalau merujuk kepada kitab Ulangan 34 itu benar. Musa sudah mati. Kenapa? Karena orang-orang Israel sudah menyeberang laut mati laut itu
Mereka sudah menyeberang laut itu dan mereka tidak bisa kembali lagi untuk melihat si Musa. Maka mereka mengatakan, menuliskan bahwa Musa sudah mati dan dikubur di situ. Silakan. Ya, ada Musa lagi pertanyaan? Betul, Musa sudah mati, itu pandangan manusia. Terus saya menghubungkan kalau Musa tidak mati, Yesus pernah berkata bahwa di antaramu ada orang yang tidak mati sampai kedatanganku tiba. Apakah ini merujuk kepada Musa? Ya, itu dikatakan sampai aku tiba itu kepada Yohanes. Karena Yohaneslah pewahyu. Karena Yesus bertemu dengan Yohanes terakhir kali. Yesus pernah bertemu dengan Paulus, tapi bukan itu yang terakhir kali. Yesus datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, itulah pewahyu. Kitab Wahyu itulah terakhir kali. Maka di situ Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Itulah yang dimaksud Yesus. Oke, makasih Le. Saya juga tahunya Yohanes di Patmos dan tidak ada yang tahu kemana Yohanes hari-hari terakhirnya. Oke, makasih Le ilmunya. Shalom untuk semuanya. Salam hangat. Siap, salam. Laiku, selamat malam ya. Oke. Nah, kawan-kawan, pegang cakapku ini, aku tidak akan merubah pernyataanku bahwa mungkin di muka bumi ini orang Kristen, hanya aku yang mengatakan Musa mati. Nah, ini luar biasa nih kawan. Ya, sebentar kawan-kawannya. Bahwa aku mengatakan Musa tidak mati kawan, dan itu akan kupertanggungjawabkan sampai hari kiamat nanti, sampai hari kebangkitan atau hari penghakiman. Terserah Tuhan Yesus. Aku mau dimasukkan ke neraka hanya gara-gara pernyataanku itu, saya juga tidak takut. Kenapa? Yesus yang mengajarkan sendiri, ya, bahwa jikalau Musa mati, maka saat itu Musa berada di alam maut. Perhatikan. Samuel bisa dipanggil rohnya dari alam maut oleh tukang tenung, seorang wanita. Tapi apakah rohnya Samuel itu bisa bertemu dengan kekudusan? Tidak bisa. Dia hanya bertemu dengan tukang tenung. Paham ya? Dia bertemu dengan Saul. Tetapi Musa, dia bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan Elia. Elia asalnya dari mana? Sorga. Karena di kitab Raja-Raja kalau salah, Elia sudah naik ke sorga, maka dia turun bertemu dengan Yesus. Orang di sorga menggunakan tubuh kemuliaan. Maka Elia bertemu dengan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Perhatikan. Apabila Musa mati, maka dia masih di dalam alam kubur, alam maut, alam yang tidak menggunakan tubuh kemuliaan. Dan belum seorang pun bisa keluar dari sana karena Yesus belum turun ke dalam kerajaan maut. Kalau hanya dipanggil bisa, kayak Elia, kayak Samuel. Samuel tidak bertemu dengan orang suci. Sementara waktu itu Musa bertemu dengan orang suci yakni Elia. Itu aja dulu sebelum Yesus. Sudah? Nah, tubuh kemuliaan ini tidak bisa bertemu dengan roh alam orang mati. Gak bisa kawan, gak bisa. Yang terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Ingat ayat itu. Orang yang masuk ke dalam alam maut itu namanya kegelapan. Maka dibilang dia di sana gelap, goa-goa gelap. Kan? Sementara tubuh kemuliaan adalah terang. Maka Elia datang, Musa datang. Tiga terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Maka dilihat oleh murid-murid, Elia bercahaya, Musa bercahaya. Artinya terang sama terang. Itulah sebabnya saya berani mengatakan Musa tidak mati, dia masuk surga. Kemudian Yesus yang dalam wujud daging. Daging pun tidak bisa bertemu dengan tubuh kemuliaan. Tidak bisa kawan. Yesus bertemu dengan iblis, betul bisa. Karena iblis tidak menggunakan tubuh kemuliaan. Tetapi berhadapan dengan sosok yang mulia, yang suci, tubuh kemuliaan. Maka Yesus merubah wujudnya dalam terang benderang. Itulah tubuh kemuliaan. Paham ya? Enak bicara Bible kawan. Oke, ini si Raka. Raka sudah ada lagi Raka. Pak Rudi Yohanes. Bebas, silakanlah mau bahas apa.
Pak, penguasa alam maut itu siapa, Pak? Penguasa alam maut menurut Bible siapa, Pak? Penguasa alam maut itu namanya iblis. Dialah bapak alam maut. Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus Anda mati, dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan ke siapa? Oke, aku jawab. Yesus tidak pernah mati. Anda keliru. Tetapi yang benar, Anda harus melihat peristiwa penyaliban Yesus ada dua ruang. Yang satu ruang dalam kubur, yang satu ruang luar kubur. Kita manusia adalah orang-orang di luar kubur. Maka ketika Yesus disalibkan, Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali, untuk menerimanya kembali. Ya, jadi Yesus di kayu salib dilihat oleh manusia mati, betul mati. Dari sudut manusia. Tapi dari sudut Yesus, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati tetapi tertidur. Ketika Lazarus, Yohanes 11. Dia tidak mati tetapi tertidur, kata Yesus. Sudah. Maka Yesus diturunkan dari kayu salib, dimasukkan ke dalam kubur, ditutuplah pintu kubur. Tap. Sebelum Yesus dikuburkan, Yesus pernah murid-murid minta tanda. Apa tanda Tuhan? Maka Yesus mengatakan tanda Yunus. Tahu Yunus bagaimana kisahnya? Dia dimakan ikan, maka ada dua ruang di situ. Ruang di atas kapal dan ruang di perut ikan. Orang di atas kapal melihat Yunus dimakan ikan. Artinya Yunus pasti mati. Logika manusia pasti mati makan ikan. Tetapi faktanya kalau kita baca surat kitab Yunus yang 2, Yunus tidak mati, malah berdoa. Nah ini sama dengan Yesus. Begitu pintu kubur ditutup, Yesus bangun. Ya, silakan. Ya terus kan dikatakan dia turun ke alam maut, Pak, ke neraka. Anda kan pernah baca Bible. Ketika dia mati, dia turun ke alam maut. Bahkan masuk di dalam pengakuan Credo Nikia loh. Dia turun ke alam maut. Kalau Anda mengatakan dia tidak mati, ini kontradiksi, Pak. Siap, oke. Justru dia tidak mati, maka bisa turun ke dalam kerajaan maut. Kalau Yesus mati, Yesus akan turun ke dalam kerajaan maut menjadi pendosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya bukan berdosa. Kalau sampai Yesus masih ke dalam alam maut karena mati, Yesus berarti ada dosa. Dan dia akan dipenjara di alam maut selama-lamanya. Tidak ada penebusan dosa lagi. Tetapi yang benar adalah begitu pintu ditutup, ingat, iblis tidak bisa melihat Yesus, Yesus bisa melihat iblis. Matius 4. Sudah? Juga Yohanes 9:20 ketika 19 disuruh si Yudas masuk iblis. Maka Yesus turun ke dalam kerajaan maut dalam tubuh kemuliaan. Hanya tubuh kemuliaanlah yang bisa mengalahkan alam maut, daging tidak bisa. Pahami? Paham ya? Pak, nggak ada bedanya sama Lazarus. Di kitab Yohanes itu 1 ayat 12. Ya. Perbedaan Lazarus dengan Yesus adalah, oke, aku jelaskan. Lazarus mati, tapi bagi Yesus dia tidur. Ingat. Maka Yesus memerintahkan dia, bangunlah engkau. Karena itu hebatnya Bible dikatakan pada hari yang keempat. Ya. Hari yang keempat ini adalah gelap dengan terang dipisahkan. Maka sebelum lewat hari keempat, Yesus bisa membangunkan Lazarus. Tapi andai kata lewat hari keempat, Yesus tidak bisa membangunkan Lazarus. Kenapa? Terang dengan gelap sudah dipisahkan. Itu kalau nggak percaya, baca Kejadian 1. Pada hari keempat lah terang dengan gelap dipisahkan. Dan Alkitab mengatakan terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Yesus adalah terang. Lazarus belum lagi dibawa ke alam maut itu ya. Maka Yesus mengatakan, hai Lazarus keluar kau. Katanya. Keluar Lazarus. Tetapi bedanya dengan Yesus, Lazarus tidak naik ke surga, mati lagi. Itu bedanya. Silakan. Naik ke surga kan bukan cuma Yesus, Pak. Di raja-raja itu dikatakan Elia naik ke surga. Terus Henok naik ke surga. Apa bedanya sama Yesus kalau sama-sama naik ke surga? Malah nggak mati dua orang ini. Elia sama Henok nggak mati loh, Pak. Nggak ada datanya di Alkitab dia mati. Lebih hebat mana itu?
Oke, sekarang saya jelaskan. Henok naik ke surga, betul. Dia tidak berdosa karena dia bergaul Allah, akrab dengan Allah. Itu Kejadian 5. Elia juga tidak mati karena dia dijemput langsung dengan kereta api dibawa ke surga. Kenapa harus demikian? Karena upah dosa adalah maut. Daging ini akan kembali menjadi tanah. Sementara mereka tidak berdosa. Tempat mereka tidak bisa di bumi. Kalau mereka di bumi pasti mati. Pasti harus kembali daging. Maka Tuhan mengangkat mereka. Kemana? Ke Firdaus. Karena di sanalah tempat orang-orang hidup nanti. Dibawa kedua-duanya. Tetapi Yesus kelebihannya apa? Mereka berdua tidak pernah mengalami turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Itu bedanya. Dan meremukkan kepala iblis. Sementara mereka nggak turun langsung naik. Nah, ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala si iblis. Manusia dari luar goa melihat kan Yesus sudah mati, dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit. Di situ kami punya keyakinan, setelah kematian ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada jalan menuju sorga. Itu yang diperagakan Yesus. Sementara Elia tidak pernah memperagakan setelah kematian ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada jalan ke sorga, nggak pernah. Tapi dia langsung ke sorga. Ya, saya tanya lagi Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan kepala lu kan diinjak oleh tumitnya. Dan itu kan nubuatan terhadap Yesus yang dia akan meremukkan kepala iblis. Betul ya Pak? Seperti itu ya Pak? Ya, Oke, betul. sekarang saya nanya. Coba tunjukkan di dalam perjanjian baru dia menginjak kepala iblis. Silakan, saya buka ayat berapa? Ya. Coba tunjukkan. Begini. Ya. Begini. Kepala iblis itu mengenai maknanya apa? Hai dosa, di manakah sengatmu? Kan ada. Sengat dosa itu adalah kalau kita lihat ular, itu di kepalanya sengatnya itu, yakni ditaring. Taring posisinya di kepala. Itu menunjukkan perumpamaan adalah bahwa alam maut, alam dosa itu sudah dikalahkan Yesus. Dia turun, itu kalau dibaca di Matius 27 ayat 53. Dia turun ke dalam kerajaan maut membebaskan orang-orang soleh. Sehingga orang-orang saleh ini pergi ke kota Kudus, Jawa Tengah. Bukan, ke sorga. Maka di dalam alam itu dia membebaskan Abraham, membebaskan Samuel, pokoknya membebaskan orang-orang suci. Pahami dulu itu. Itulah yang dinamakan meremukkan kepala iblis. Sangat iblis itu adalah dosa, taringnya itu. Silakan. Ini Pak, saya tanya lagi, ini penasaran ya Pak. Ini seandainya saya ada contoh cerita, ada seseorang si A ini mencuri Pak ya. Mencuri, dia ditangkap polisi, dijebloskan ke penjara. Lalu polisi tadi mendatangi rumah si A itu, mengambil anak dari si A tadi. Pas dia waktu nonton TV, terus diborgol, ibunya nanya, loh anak saya mau dibawa kemana? Anak Anda akan saya jebloskan ke penjara. Kenapa dia dijebloskan ke penjara? Karena dia adalah anak seorang maling. Lalu dibawa anak itu dan dicemplungkan ke dalam penjara. Pertanyaan saya, menurut Anda secara logika, secara akal waras, cerita ini logis enggak menurut Anda? Ya. Coba yang membuat kesalahan siapa? Yang membuat kesalahan bapaknya, namanya si A. Bapaknya, si A. Ya. Si A ini membuat kesalahan, tapi polisi datang ke rumahnya menangkap anaknya. Ya, yang tidak berbuat apa-apa, sedang nonton TV, sedang asik nonton TV, diborgol, dibawa ke penjara. Ketika ditanya alasannya kenapa? Karena bapaknya anak ini seorang maling. Sekarang saya tanya kepada Pak Rudi Yohanes, sang debater, menurut Anda cerita ini masuk akal enggak menurut Bapak? Cerita itu masuk akal, makanya ada pra-peradilan. Kau lakukan pra-peradilan, kenapa anak ini ditangkap? Majukan ke PN. Itu hakimnya hakim tunggal, maka nanti akan disidang itu. Nah, silakan. Apalagi? Oke, terkait dengan cerita yang Anda katakan masuk akal, di dalam Yeskil pasal 18 ayat 20, Bapak tidak bisa menanggung dosa anak. Anak juga nggak bisa menanggung dosa Bapak. Loh, kenapa anak itu harus menanggung dosa bapaknya yang pencuri? Anda bisa jelaskan?
Bisa. Di dalam hukum Kristen ada dua dosa. Dosa pertama adalah dosa waris. Dosa kedua adalah dosa perbuatan. Yang dimaksud dari Yehezkiel itu adalah dosa perbuatan. Ayah tidak akan menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Betul. Tetapi dosa warisnya ada. Apabila penyembah berhala dia akan kata Tuhan, aku akan menghukum dia sampai keturunan ketiga. Ada ayatnya. Oke. Nah, kalau merujuk kepada masalah Adam, kenapa kami katakan dosa waris? Dosa yang kami warisi dari Adam adalah bahwa kami dari tanah akan kembali ke tanah. Itu dosanya. Itu kutuknya. Itulah sebabnya Elia tidak diizinkan Tuhan tetap di bumi. Kalau di bumi dia harus kembali ke tanah. Sementara dia tidak berdosa. Maka akan melawan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan kekal. Maka dia dibawa ke sorga. Sudah. Nah, dosa perbuatan. Dosa yang saya lakukan. Itu dosa perbuatan. Silakan. Ada lagi? Gini, terkait tadi dikatakan bahwa Allah berkata kepada Adam, Adam, jangan makan buah itu, ya. Kejadian pasal 2 ayat 17. 2 ayat 17. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Mati. Ya kan? Pasti mati. Iblis berkata, makanlah buah itu, kamu akan hidup selamanya. Dia makan enggak Adam buah itu? Buah pengetahuan baik dan buruk. Dimakan enggak oleh Adam? Menurut Bapak? Ya. Yang pertama sekali memakan itu Hawa. Pahami dulu ya. Mati enggak dia, Pak? Nah, tunggu dulu. Setelah Hawa memakan baru dikasihnya lah kepada si Adam. Yang mau ditanya yang mati siapa? Si Hawa atau si Adam? Pertanyaan saya, dua-duanya kan makan. Padahal Allah mengatakan pada hari engkau memakannya. Ini tulisannya pada hari engkau memakannya, Pak. Saya garis bawah. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Ini tulisannya bukan engkau pasti akan mati. Tidak begitu. Anda boleh cek. Kejadian pasal 3:17. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Adam mati enggak setelah makan buah itu? Ya, aku jelaskan. Si Hawa pertama sekali memakan. Kenapa Hawa tidak mati? Karena Hawa tidak terikat hukum itu. Karena ketika hukum itu disebutkan, Hawa belum ada. Belum tercipta, belum terlahir. Yang ada adalah si Adam. Maka ketika pertama sekali si Hawa memakan pohon itu, dia tidak mati. Dan Tuhan tidak datang. Kemudian dia memberikan kepada si Adam. Kemudian si Adam memakan, Tuhan langsung datang. Karena hanya si Adam lah yang terikat kepada hukum itu. Hukum itu berbicara apa? Pada hari, ingat hari. Bukan pada detik, bukan pada saat, tapi pada hari. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Mazmur 90 ayat 4. Sudah. Ketika Adam memakan buah itu, mereka di Taman Eden. Di Taman Eden itu adalah taman kerajaan Tuhan, yakni di sorga. Di situ tidak boleh ada dosa setitik pun pada untuk hidup ya. Tapi itu kan masih dia dalam penghakiman, ditanyai Tuhan. Maka waktu yang digunakan di situ adalah waktu Tuhan. Kemudian Adam diusir ke bumi, maka yang berlaku adalah waktu bumi. Perhatikan, umur Adam 930 tahun, artinya belum genap 1 hari Tuhan. Jadi digenapilah firman itu, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Belum berganti hari, Adam mati umur 930 tahun. 70 tahun lewat 1 detik, itulah baru tidak benar firman itu. Tetapi firman Tuhan itu benar. Sebelum 1 harinya Tuhan, si Adam sudah meninggoy. Lanjut, apa lagi? Ya, Pak percaya kan upah dosa adalah maut, betul? Ya. Oke, ketika Anda percaya upah dosa adalah maut, Anda kan sebagai seorang yang beriman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia sudah menanggung semua dosa Anda, betul? Otomatis Yesus sudah menanggung semua dosa Anda, oke. Anda masih mampus nggak? Mampus. Jawab. Loh, katanya sudah ditanggung oleh kematiannya. Kenapa kok masih mampus Anda? Ya, aku jelaskan ya. Ya, dengar. Yesus mengatakan untuk penebusan dosa itu di Matius 26 ayat 28, 29. Di situ dikatakan darahku tertumpah
bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Bukan kematian Yesus penebusan dosa. Pahami dulu. Darah Yesus tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Sudah. Kapan penebusan dosa ini dilakukan? Penebusan dosa dilakukan pada hari terakhir. Pada hari penghakiman nanti. Tetapi karya keselamatan sudah dimulai sejak Yesus menumpahkan darahnya sampai Yesus disalib, mati dan dikuburkan naik ke dalam kelahiran surga sampai kami nanti menunggu hari akhir. Pahami dulu konsepnya itu. Sudah. Bukan berarti dosa kami sudah ditebus pada zaman tahun 33 sehingga kami sekarang tidak mati-mati dan kami langsung ke surga. Tidak begitu. Penebusan dosa dilakukan ketika kita sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Masuk dulu kita ke alam maut, baru nanti datang Yesus, itulah kasih karunia. Dibuatlah penebusan dosa kepada kita. Udah? Sama dengan kita ketika berutang kepada bank. Maka yang kita bawa itu adalah jaminan. Kita bekerja keras, tidak mampu menebus jaminan itu. Utang kita 3 miliar, gaji kita hanya 3 juta sebulan. Sampai mati kita tidak sanggup menebus utang itu. Maka matilah kita. Sudah, paham ya? Demikian juga dosa. Kita sudah tergadai kepada iblis. Kita berusaha berbuat kebaikan. Tapi tetap juga dosa yang kepada iblis itu bertambah. Dan kita mati sebagai upah daripada dosa itu. Kita nggak mampu. Sama dengan tadi. Dia tidak mampu mengambil dari penggaudean. Datanglah Yesus pada hari akhir. Ini utangnya berapa? Sekian. Oke, aku tebus. Itulah penebusan dosa. Sama dengan orang tadi. Setengah mati dia membayar utangnya nggak bisa. Datang orang kaya. Ditebusnya lah ini berapa uang? 3 miliar. Nah, aku tebus ini. Maka di situ seolah-olah orang melihat. Karena orang kaya ini yang membayar, orang kan melihat. Tidak tahu prosedurnya. Dia bilanglah orang kaya ini yang punya utang. Padahal dia tidak punya utang. Demikian juga Yesus. Yesus tidak punya utang. Tapi demi menyelamatkan kami manusia ini, maka dia harus rela dilihat orang seperti berdosa, dilihat orang seperti berhutang. Paham ya? Jadi penebusan itu nanti pada hari akhir digunakan kartu trupnya. Silakan, ada lagi? Ya, itu bagus sebenarnya Pak. Analoginya. Jadi sama seperti orang pinjem mobil dari temannya, lalu yang minjem itu menabrakkannya dan merusakkannya. Seharusnya kan dia harus mengganti mobil itu. Tetapi karena temannya itu baik, dia mengatakan kamu tidak perlu mengganti rugi mobil itu. Biar aku sendiri yang menebusnya, karena itu kan ya mobilnya dia. Kalau dari cerita begini Pak, bagus. Yang jadi masalah kenapa yang punya mobil mampus? Itu yang jadi masalah. Maka cerita ini jadi aneh gitu loh. Yang punya mobil dia, yang punya surga neraka Tuhan. Lu bertanggung jawab terhadap Tuhan, dosamu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, ya kan? Tuhan bisa melakukan apa saja yang dia mau, termasuk mengampuni dosamu, pun tanpa harus mati dulu. Tuhan bisa. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus mampus buat dosa kamu? Jawab. Oke, aku jawab. Oke. Siapa bilang Tuhan bisa mengampuni dosa? Memang Tuhan Bapak bisa mengampuni dosa? Buktinya Tuhan saya bisa, Allah bisa ngampuni dosa, Pak. Siapa ya, dosanya yang sudah diampuni Tuhan? Enggak, Tuhannya Bapak aja dulu. Tunggu. Di dalam dunia ini, kalau memang Tuhan bisa langsung mengampuni dosa manusia, kenapa masih ada orang beda agama? Kenapa masih ada orang memang tidak menyembah Tuhan, Pak? Tuhan memang menginginkan itu, mengizinkan manusia untuk memilih jalan sendiri, mau mengikuti jalan iblis, mau mengikuti jalan Tuhan, itu free will. Anda kan juga tahu sebagai Kristen free will itu apa. Tuhan memberikan nggak bebas, Pak. Sebentar. Kalau Tuhan mengingini, berarti kita nggak punya free will. Loh, justru karena Tuhan itu ingin manusia punya free will, maka adalah keburukan, ada iblis. Nanti ada ujian, sehingga kalau manusia bisa lolos dari ujian itu, dia menjadi lebih tinggi derajatnya di atas malaikat, karena malaikat menurut Islam hanya bisa berbuat baik. Ini Pak, konsep teologi Islam, Pak. Ya. Siapa yang membuat manusia itu tersesat? Loh, bukan definisinya tersesat, Pak. Maksudnya begini. Loh, saya jelaskan dulu. Enggak, kalau Anda membuat tersesat, Anda membuat
framing yang keliru. Kalau Anda mengatakan begitu, Anda coba buka 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Allah telah menyesatkan. Loh, makanya jangan begitu, Pak. Sebentar, satu-satu. Siapa yang menyesatkan iblis? Ini Anda bertanya. Iya, saya jawab. Karena kehendaknya Allah ingin menguji manusia, maka dia harus diuji dengan kebaikan dan keburukan. Manusia bebas menentukan pilihan. Dia mau mengikuti jalan iblis dengan segala resikonya, atau dia mengikuti jalan Tuhan dengan segala resikonya. Karena manusia bukan robot, Pertanyaan Pak. saya, sebentar. Pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan iblis? Bukan manusia kalau dulu. Menyesatkan itu konsekuensi dari kehendak bebas, Pak. Bukan definisinya menyesatkan, konsekuensi dari kehendak bebas, free will dari manusia. Kalau misalkan punya free will. Sebentar dulu, kita bicara iblis, bukan manusia. Manusianya. Sebentar. Kalau kamu ingin mencari asal usul dosa, harus dimulai dari iblis. Karena iblislah bapak segala dosa. Sekarang saya tanya kamu, siapa yang menyesatkan iblis? Iblis itu menyesatkan dirinya sendiri atas pilihan dia. Menurut teologi Islam begitu, dia disuruh sujud kepada Adam. Pak, ini teologi saya. Bapak kalau bertanya saya jelaskan. Iblis itu diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Kan beda dengan teologi Bapak bahwa bukan Allah tidak menciptakan iblis, kan begitu, Pak? Sebentar. Menurut teologi Bapak. Kamu berbohong. Sebentar, kamu berbohong. Allah tidak pernah menyuruh iblis sujud kepada Adam. Yang disuruh sujud malaikat, bukan iblis. Enggak, ini kan teologi saya, Pak. Ada dalil kok Anda mengatakan berbohong. Kalau Anda percaya seperti itu, ya silakan. Itu kan hak Anda. Gimana, teman? Itu kau tambah-tambahi. Ayat Al-Quran mengatakan Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Semua makhluk, jin, iblis, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Iblis menolak karena dia dibuat berasal dari api, sedangkan Adam dari tanah yang hina. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Bukan menambahi seluruh gimana? makhluk. Ada dalilnya dalam Quran kok Bukan menambahi. seluruh Anda ini makhluk. gimana Anda ini? Bukan seluruh Ini makhluk saksinya disuruh. banyak di bawah. Bukan seluruh makhluk Anda disuruh, bilang Pak. menambahi Malaikat. gimana? Malaikat yang kalau disuruh di sujud. dalam teologi Kristen Pak Rudi kan memang tidak diyakini, kan Kristen tidak percaya kalau iblis diciptakan oleh Tuhan, kan begitu. Asal mulanya kan semua ini malaikat Betul. jatuh ke dalam dosa yang bernama Lucifer, kan begitu. Boleh Pak, itu teologi Anda, silakan, nggak ada soal. Tapi jangan samakan apa yang Anda yakini dengan yang diyakini Islam. Beda Pak Rudi. Sekarang coba buka ayat yang Bapak bilang itu. Coba buka. Maksudnya? Baca baik-baik. Kan Bapak bilang iblis disuruh sujud kepada Adam. Coba buka ayatnya mana? Semua makhluk disuruh sujud kepada Adam termasuk iblis. Mana? Iya, Buka bentar ayatnya. Pak, itu di lemari saya harus bongkar-bongkar dulu. Ini kan ceritanya saya mau tanya loh, kalau Bapak sediakan waktu kita head to head boleh, saya pakai data. Kalau memang Bapak mau begitu. Ya. Lah ini kan sudah head to head. Mana ada yang lain masuk? Ini kan saya belum siap, Bapak kesini pun kok aku iseng nggak nyangka Bapak naikkan kan tadi. Kan kalau memang Bapak siap, oke siapkan waktu, saya siapkan seluruh data saya. Saya tampilkan boleh pakai Zoom boleh. Siap, tengah 10 ya. Kapan? Hari apa? Kalau besok setengah 8 lah, besok setengah 8 bisa. Oke, besok setengah 8 malam ya. Ya oke, pagi kerja. Oke, sip, mantap ya. Nanti kita share data, kita adu data. Kita masuk ke pertanyaan dulu, Bang. Tadi kan dikatakan. Aja. Oh sudah ini besok cukup aja head to head. Iya. Oke, sip, mantap. Jam 8 ya. Oke. Apa temanya, Bro? Setengah 8 lewat. Oke, nanti kita mantap bahas ini. di situ aja. Ini udah luar biasa, yang nonton udah 400 loh, Bang. Ini temanya apa besok, Bang? Iya, terima kasih. Ya. Besok kita buat temanya asal usul dosa. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, sip. Ya. Asal usul dosa. Terima kasih Pak Raka Kasuki ya. Oke, ya, oke, selamat makasih. malam. Siap, sampai jumpa besok. Yuk. Nah, ini kawan, sudah ada yang mau berdiskusi. Enak kawan, kalau ada yang berdiskusi ya. Besok aku tinggal membal-bal ya. Ya. Kalau mereka berbicara, ini teologi kami, kita nggak boleh bantah. Tapi nanti kalau kita menjawab, ini teologi kami, bantah terus itu kawan.
Nanti aku buka datanya. Aku tidak akan mengambil profesor, doktor, ini nggak usah. Cukup tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kemenak, Quraisy Shihab, sama Jalalain ya. Itu aja nanti kita buka kawan. Yang disuruh sujud itu, nah ini kawan. Mereka di komputer di TikTok ini ya, kalau di StreamYard itu asik kawan, enggak macet-macet seperti ini. Oke. Ya, ini sangat menarik ya. Siap. Ya, ini di bawah sudah banyak lagi yang antri. Saya naikkan dulu satu orang lagi ya kawan-kawan ya. Robinton, Tony Syagian, Andri. Ini dulu dari ini. Halo, selamat malam Pak Tony Syagian. Halo, shalom aleihim, Bang. Shalom aleihim. Salam, silakan. Ya, shalom, silakan. Perkenalkan, Bang. Nama saya Tony Syagian, sarjana hukum internasional. Iya. Tadi itu Abang bilang katanya sarjana hukum internasional. Luar biasa. Iya. Iya. Tadi Abang kan bilang katanya sumber segala dosa itu adalah iblis. Bukan. Cinta akan uang adalah sumber segala dosa. 1 Timotius berapa itu? Lupa. Bang, saya mau ada akar dari segala kejahatan. Iya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itu setelah kita di bumi. Tapi kalau dari pertama dosa itu datang, itu dari iblis. Jangan melihat setelah di bumi. Dosa itu tidak bisa diputus dari kejadian Taman Eden. Saya setuju itu. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya mau tanya pendapat Abang. Al-Quran itu, mereka saudara kita Muslim, itu sering mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Tapi kalau menurut saya, bukan. Karena tidak ada kesempurnaan di dalam kitab suci manapun. Saya sudah baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang saya mengimani itu, Bang. Bagi saya, kalau dianalogikan, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, dia harus bersama. Tapi bagi saya, Alkitab itu tidaklah sempurna. Bagi saya, Bang, Alkitab itu adalah kebenaran. Makanya perintah Allah bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allah menyuruh kita untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesempurnaan. Siap. Saya mau nanya pendapat Abang. Apakah Alkitab yang terdiri dari 2 hukum itu, hukum Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, adalah suatu hal yang sempurna? Siap, aku jawab ya. Iya, Bang. Itu aja? Iya. Oke, karena aku waktuku ingin apalagi menjemput artis Korea. Jadi mohon maaf ya. Nanti kita lanjutkan, tapi aku akan jawab ini dulu ya. Mungkin besok lah kita lanjutkan. Terima kasih Tony Syagian ya. Sampai jumpa. Ini ku jawab dulu ya. Apakah Alkitab itu sempurna? Kalau dia mengatakan tadi, orang-orang Muslim mengatakan Qur'annya sempurna. Ya, itu kan klaim mereka. Tidak boleh kita batasi. Sama dengan kalau ada kaum sujud batu mengatakan kitab suci mereka paling sempurna, luar biasa, internasional, angkar besar luar, segala macam. Itu kan klaim, biarin saja. Ya. Tidak mungkin dia mereka mengatakan, wah kitab suci kami tidak sempurna. Kan jadi lucu. Inilah kecap nomor 3, tidak akan laku. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan Bible itu? Saya sudah menggali Bible. Kan sering saya katakan, saya mencari kesalahan di dalam Bible. Saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Hingga detik ini saya belum menemukan. Itu aja jawabnya. Ya.
Tapi kalau kamu katakan Alkitab itu kitab yang tidak sempurna, menurut saya itu keliru. Kalau bicara rohani itu sudah sempurna. Tapi kalau bicara dengan keadaan sekarang yang manusia bisa bicara pesawat, bicara mobil, tidak ada terdapat di dalam Bible. Tidak ada dikatakan situ mobil pakai oli, mobil pakai tidak ada lagi. Karena di situ batasannya hanya bicara rohani. Ya, dan waktu itu hanya ada kuda, keledai, dan yang sejenisnya. Oke. Tapi Alkitab ini bisa jauh memandang ke depan. Saya katakan itulah kesempurnaannya. Apa contohnya? Di Obadya sudah tertulis bahwa manusia akan menaruh sarangnya di antara bintang-bintang. Apakah terbukti? Sekarang terbukti. Manusia sudah menempatkan satelit, ruang angkasa, stasiun luar angkasanya di luar bumi. Itu hebatnya Bible. Tapi Alkitab mengatakan pada harinya nanti itu semua akan dijatuhkan. Ya, pada hari kiamat mungkin. Oke, kawan-kawan saya cukupkan dulu sekian. Kita jumpa esok hari karena hujan ini saya mau jemput artis Korea dulu. Siapa artis Korea itu? Ya istri saya lah kan, ke orang Korea. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang